1, 2. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Amin. Sekarang Anda dan saya mendapatkan 3 kata benda, 3 objek. Hebat sekali. 3 kata benda, 3 objek yang Allah harus kerjakan dalam hidup saya. 1. Ayat ini mengatakan, perjuangkanlah perkaraku. Perkaraku ini satu objek Tuhan. Kalau jatuh ke tangan para orang-orang koruptor, jatuh pada orang-orang yang tidak baik, perkaraku tambah runyam Tuhan. Perkaraku malah bisa bikin aku mati, celaka. Tapi kalau Engkau yang memperjuangkan, perkaraku beres tanpa korban. Ini kata benda pertama, perkaraku. Kemudian, dan tebuslah aku. Ini objek kedua Tuhan, jangan lupa. Ini benda kedua yang Engkau harus garap, yaitu pribadiku, bukan cuma perkaraku. Tapi pribadiku Tuhan, please. Aku begitu banyak kerusakan, aku begitu banyak noda dan dosa, kebodohan, keteledoran. Tuhan, tebuslah aku. Ini adalah objek kedua yang Engkau harus kerjakan. Kemudian ayat ini berkata, hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Janji Tuhan adalah kata benda ketiga dalam ayat ini. Tuhan, janji-Mu ini merupakan satu objek. Ini merupakan sesuatu modal. Ini yang Engkau akan beri dalam hidup hamba. Tuhan, kalau Engkau tahu perkaraku dan pribadiku kayak begini macam, aku membutuhkan benda yang ketiga yang ditawarkan oleh ayat firman-Mu ini, yaitu janji-Mu. Senang apa tidak? Siapa yang senang, lambaikan tangan. Katakan, Tuhan Yesus, ada 3 kata kerja, ada 3 kata benda, semuanya Kau selesaikan dalam satu pribadi, yaitu hamba-Mu ini. Ucapkan terima kasih Engkau yang mengharapkan. Engkau yang mengharap, keluarkan suara, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Itu sebab saya katakan hari ini adalah hari pembebasan kita. Hari ini adalah hari di mana pintu sorga dibuka. Saudara dan saya boleh menerima perkara-perkara ilahi dan jasmani yang luar biasa. Haleluya. Para kekasih, ada 3 objek atau 3 benda yang Allah dengan itu bisa bekerja dan bisa mengerjakan. Yang pertama, perkaraku. Katakan, Tuhan, perkara saya. Saudara, mungkin kita tidak disiu atau kita tidak dituntut. Kita tidak dituntut. Sesuatu tidak, kita tidak ada urusan hukum. Saudara. Tetapi saudara, perkara kita ini seringkali banyak hal yang kita bahkan tidak mau bicara sama orang dekat kita. Saudara. Karena kata perkara ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengganggu hidup manusia. Itu sebab perkara adalah nomor satunya Allah mau bekerja. Nomor satunya Allah mau bekerja untuk membuat hati anak-anaknya, domba-dombanya tenang, sejahtera, happy. Sebab perkara menjadi objek pertama yang dia mau selesaikan. Perkara bagi iblis adalah objek pertama yang dia mau sidik
dan selidiki. Tetapi bagi Tuhan, katakan bagi Tuhan, perkara saya adalah hal pertama yang Dia mau selesaikan. Amin. Saya heran ya, kenapa tidak yang ini Tuhan, kau selesaikan lebih dulu. Bukan akunya yang kau selesaikan. Kenapa perkaraku, anakku? Aku itu tahu sifat manusia. Kalau aku tidak menyelesaikan perkaranya lebih dulu, maka dia kecil hatinya untuk datang kepadaku dan minta penyelesaian tentang pribadinya. Udah gak apa-apa, tak kasih dulu. Aku selesaikan, sakitnya tak sembuhkan, keuangannya aku berkati, rumah tangganya aku pulihkan, masa depannya aku beri. Nah, sambil aku memberi, mereka akan menyerahkan nyawanya kepadaku. Mereka akan menyerahkan hatinya kepadaku. Mereka akan pasrah kepadaku untuk aku menyelesaikan. Itu sebab beberapa kali, berulang kali Yesus berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini dia bukan cuma bisa bersabda. Ini bukan cuma dia bisa bicara. Dia sendiri. Aku kalahkan kamu, anakku, dengan kebaikan. Tak selesaikan semua perkara. Baru nanti kamu sadar, kamu datang kepadaku. Dan saya berkata, Tuhan, Engkau menaklukkan hamba dengan segala kebaikanmu. Itu sebab dia meletakkan persoalan perkara, objek ini. Nomor 1, aku akan selesaikan. Nanti nomor 2, okelah, kalau kamu rela, aku selesaikan. Kalau kamu tidak rela, never mind, tidak apa-apa. Tetapi nomor 1, aku mau selesaikan perkaramu. Segala perkaraku, ku serahkan padamu. Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila kau yang mengangkat pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saudara percaya? Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Tuhan, perkaraku Tuhan. Dan aku bangga mempunyai Engkau yang cintanya tulus. Kalau dia tidak tulus, berkata, Timothy, aku mau ngerjakan hidupmu lebih dulu. Kalau kamu tobat, kalau kamu sudah berubah, tak kasih jawaban. Aku selesaikan perkara-perkaramu. Tetapi karena dia tulus, gak apa-apa. Never mind. It's okay. It's my pleasure to solve every problem in your life. Never mind. And don't mind about that. I will do firstly for you. I will make everything well done in your case. Your cases, your problems. I will give the resolution for you. Firstly, pertama-tama. And then, if you are surrender your life to me, okay, I will do it for your life. Saudara. Jadi saudara mesti tahu, dia itu sangat tulus, ikhlas. Gak apa-apa, tak kasih. Aku kasih. Nanti nomor 2, aku berharap, aku sangat berharap sih. Setelah aku beri kepada kamu, kamu lebih cinta kepadaku. Dan kamu menyerahkan hidupmu kepadaku, aku bisa merubah kamu lebih baik. Sebab anak-anak Tuhan, kalau saudara melihat tentang hal ini, kau selalu sangat mengagumi firman. Beritahu orang-orang lain, ajak mereka datang dalam kebaktian.
Supaya mereka boleh mendapatkan firman, diselesaikan perkaranya, dan mereka menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Itu nomor satu. Kita melihat KKR, Allah memberikan kesembuhan luar biasa. Satu gratis, dua tanpa syarat. Tanpa syarat. Saya membuktikan sendiri berkali-kali kalau Tuhan memberi tanpa syarat. Belum kenal Yesus, baru kenal dua kata. Satu, nama Yesus. Dua, haleluya. Sampai ada yang bilang, kalau haleluya itu nabi yang mana? Karena tidak tahu haleluya itu apa. Tapi karena di lapangan, di gedung, mereka bilang, haleluya, Yesus, haleluya. Oh, Yesus, nabi Allah, haleluya, ini nabi yang mana? Ya, saudara. Tetapi mereka cuma kenal dua kata, mereka pulang sembuh. Coba, engkau menangis melihatnya. Engkau menangis melihatnya. Bahwa Tuhan begitu baik. Terus sebab siapapun yang mempunyai perkara apapun yang engkau rasakan, kecil, besar, tanggung, serahkan padanya. Dia sanggup menyelesaikan. Nanti nomor dua, kalau saudara willingly, suka hati, kasih hidupmu kepadanya, kau akan mendapatkan luar biasa setelah engkau menyerahkan hidupmu kepadanya. Kau mendapat luar biasa dari yang pertama cuma sekadar menyelesaikan semua persoalan, semua perkara. Yang ketiga, objek yang ketiga yang Tuhan sedang mau memberi adalah janjinya kepada saudara. Saudara, kita seringkali hanya makan janji orang, kita hanya juga mati karena janji orang. Hati kita, perasaan kita terganggu, tersakiti karena janji orang. Engkau dan saya tidak bisa mengandalkannya. Andalkan kepada janji Tuhan. Barang siapa yang mengandalkan hidupnya pada janji Allah, mereka akan hidup berkemenangan. Para kekasih, dan saya yakinkan saudara, pada hidup yang tidak lama, hidup yang singkat ini, Anda dan saya akan benar-benar tiga perkara ini Tuhan selesaikan dan beri kepada kita. Amin. Angkat tangan kanan saudara. Tuhan Yesus, perkara saya, pribadi saya, dan janjimu adalah di tanganmu untuk kau beri kepada saya. Selesai dengan baik, ajaib, excellent, luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terjadi. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa persembahkan semua dalam tangan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin.